Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Tempat pembuangan akhir Sente di Kabupaten Kelungkung hingga kini masih terbakar. Ratusan calon tenaga kontrak Pol PP Kabupaten Jembrana menjalani tes urin. Mencoba nasi campur ayam betutu di wilayah Denpasar Utara. Beberapa komponen yang mendukung terselenggaranya harus datang langsung ke TPS. Kaum ibu menanyakan banyak hal seputar pemilu yang sebentar lagi akan berlangsung. Mereka adalah ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana, cabang 39 DIM, dan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang mengikuti sosialisasi pemilu yang diselenggarakan KPU Bangli. Pertanyaan mulai dari visi-misi hingga apakah pencoblosan bisa dilakukan di rumah dalam kasus tertentu. Partisipasi perempuan sangat menentukan kesuksesan pemilu 2024. Karena dari sekitar 200 juta pemilih dalam DPT, setengahnya adalah pemilih perempuan. Dalam sosialisasi ini, KPU memberikan materi seputar jumlah suara yang diterima, tata cara pencoblosan, serta pentingnya netralitas TNI, Polri, dan ASN. KPU Bangli berharap sosialisasi ini bisa memberikan kesadaran kepada pemilih perempuan untuk membangun demokrasi. Yang kami tekankan terkait bebas, jadi warga negara bebas menentukan hak pilihnya tanpa ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Itu pastinya pertama partisipasi masyarakat bisa meningkat dan ibu-ibu yang kami sosialisasikan itu semua bisa datang ketika pemilu 14 Februari 2024. Menjelang pencoblosan, KPU di daerah giat melakukan sosialisasi kepada para pemilih karena masih banyak yang belum paham tentang tata cara memilih. Selain itu, sosialisasi penting agar masyarakat tertarik datang ke TPS dan menyalurkan hak pilih mereka. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Warga di Banjar Tengah, Desa Mendoyo, Dautukat, Kecamatan Mendoyo, Jembrana, Rabu 24 Januari, mengikuti simulasi pemungutan suara yang kedua yang diselenggarakan KPU. Warga antusias mengikuti simulasi yang berlangsung di TPS 06 Banjar setempat, karena sebagian besar mereka ingin tahu tata cara mencoblos. Sementara bagi KPU dan Bawaslu, simulasi ini penting untuk mengantisipasi permasalahan seperti pemilih lansia yang perlu pendampingan saat memberikan suaranya di TPS. Di sini sepertinya kendalanya pemilih ya, pemilihnya banyak yang lansia. Kemudian itu menjadi aksesibelnya juga harus kita perhatikan, TPS-nya. Kemudian banyak yang tidak bawa pendamping, itu juga karena sebenarnya kita sudah siapkan surat untuk pendamping yang ditunjuk. Karena tidak bawa pendamping kan agak memperlambat proses pemungutan suaranya di TPS ya. Kawan-kawan KPU dapat memetakan potensi-potensi permasalahan yang kemungkinan nanti akan dihadapi oleh kawan-kawan KPPS. Itu memang saya kira juga cukup bagus ini dilakukan di tempat-tempat. Itu juga kawan-kawan nomor DPT 104 I Gusti Ngurah Kades Sunardo. Istilahnya TPS yang aksesibilitasnya juga bisa dijangkau oleh para lansia atau teman yang berkebutuhan khusus seperti itu. Dan tentu lebih daripada itu adalah edukasi mengenai modem itu sendiri. Serupa dengan simulasi pertama, KPU Jembrana menggunakan format surat suara 4 pasangan calon presiden dan tetap dengan 5 pemilihan.
Dalam simulasi ini, KPU Jemberana menggunakan aplikasi Sirekap atau sistem rekapitulasi elektronik untuk proses penghitungan suara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Ayam betutu merupakan salah satu makanan khas Bali yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Racikan bumbu genap khas Bali menyebabkan rasa ayam betutu begitu khas dan pedas. Penjual menu nasi campur ayam betutu antara lain berlokasi di wilayah Denpasar Utara. Ayam betutu yang dijual di tempat ini dimasak dengan cara dipanggang sehingga mempunyai cita rasa yang khas. Satu porsi nasi campur ayam betutu lengkap dengan sayur, sate, kuah, dan sambal dijual seharga Rp13.000. Kalau di sini kita sajikan namanya ayam betutu panggang ya. Nah, kalau di tempat lain mungkin ada juga panggang atau juga enggak gitu, ayamnya dipanggang. Komplitnya itu menunya kita ayam betutu, ayam serolemo ya, sate ayam, sambalnya ini sambal kecicang yang enak juga tuh, enak juga. Pokoknya kita menyajikan semua yang terbaik. Menurut saya sih enak lah, semuanya tuh makanannya enak, untuk satenya, lawarnya, untuk nasinya tuh cukup enak. Di sini sambalnya sih yang beda, ada sambal becicang namanya, itu daun bongkot kalau di Bali, kalau di bahasa Indonesianya tuh combrang namanya. Ya itu dah yang beda untuk rasa sambalnya di sini. Selain ayam betutu, tempat ini juga menjual ayam serelemo, ayam barbeque, dan ayam geprek. Pengelola tempat makan ini juga menjual satu ekor ayam betutu seharga Rp80.000. Meski baru dibuka 3 bulan lalu, setiap harinya tempat makan sederhana ini selalu ramai pembeli. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Denpasar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Parapita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.